Ya. Jadi judulnya apa ini, Pok? Jadi judulnya ini gagasan kosong, Pok. Aku sambil kerjakan tugas, Pok ya. Jadi Sangat. jadi menurutmu kehidupan ini gimana, Pok? Jadi ceritanya aku apa ini bintang tamu tuh gimana? Ya, aja kawan ngobrol. Kan pertama kali. Gagasan kosong. Oh, apa singkatannya? Gasong. Gasong. Gagasan kosong. Oh, gasong. Jadi apa dulu? Yang pertama apa ini? Menurutmu kehidupan itu seperti apa, Pok? Dalam pikiranmu? Selama ini kan kamu sudah 27 tahun hidup kan? Berat sekali pertanyaan. Loh, ini pertanyaan ini kan gagasan kosong, Pok. Jadi yang ada di kepalamu aja. Loh, kayaknya tutup aja anu gini. Loh, enggak apa-apa, Pok. Enggak kayak gini caranya. Jangan pakai produk. Enggak. Oh iya. Ya kan? Iya, biar lebih enak. Iya. Ya kan? Termasuk muka kan? Nah. Jadi gimana pendapatmu tentang kehidupan ini gimana? Jangan langsung berat, yang ringan-ringan dulu. Oh iya. Mungkin motivasimu atau apa? Oh iya. Ini langsung berat jangan. Gimana keadaan kita kan di Bontang nih, Kok ya? Mending aku yang tanya kamu karena iya. Pertanyaanmu nggak ada yang masuk. Iya. Ya, gimana apa cara meminimalisir pengeluaran tiap hari nih? Meminimalisir pengeluaran Atau belanja biar enggak buang-buang. Kita harus bisa memisahkan, Pok. Jadi pakai skala prioritas. Kita memisahkan yang mana yang lebih penting, yang utama, dan yang sekedar untuk kebutuhan pelengkap. Misalkan yang utama itu ya kayak makanan. Oh, mungkin maksudmu kebutuhan pokok. Kalau yang maksudnya itu gimana, Kok? Secara spesifik lah. Apa tadi? Enggak, maksud meminimalisir pengeluaran. Aku kan sudah berkeluarga kan cerita. Iya. Bukan ceritanya lagi, sudah memang. Berarti ini salah kamu, Pok, nanyanya sama aku. Kan minta pendapat, harusnya kamu yang lebih ini, Pok, yang lebih punya ilmu. Oh, jadi aku salah orang ini? Iya, kalau aku kan tentang yang lain lah. Jadi, ya sudah, aku nanya ini aja, ganti pertanyaan kali ya. Apa yang membuat warga lokal ini ini lebih berat daripada pertanyaan yang pertama. Kalau kehidupan kan masih abstrak kan. Kalau warga ya sudah, kamu tanya aku. Iya. Apa rasanya, Pok, setelah menikah itu? Kamu kan sudah menikah, aku masih bujang. Aku mau minta kayaknya ini masuk ke privasi. Enggak, maksudnya perasaan aja. Perasaan sama aja, Pok. Apa bedanya tuh perasaan membujang dengan perasaan yang sudah berkeluarga itu gimana? Intinya kalau lebih lost kah perasaan, atau ada malah jadi kayak ada sesak di dada gitu? Kalau ada kayak penghasilan bulanan, meskipun tidak besar, masih enak-enak aja, biasa aja. Cuman kalau sempat pada saat itu aku nganggur, nah itu yang bikin pusing. Oh iya, jadi harus tetap produktif ya. Kok ada yang nelpon itu, Pak? Hah? Ini jadi mati kan? Nggak tahu kalau ada yang nelpon itu gimana? Masih bisa lanjut ya? Itu satu Mama Udin. Mbak Uni itu di kakakku. Nanti aja chat 10 menit lah. Durasi. Aku jadi bingung nih mau ngerjakan tugas ini, Pok. Oh, jadi lebih ini ya, lebih berhati-hati ya kalau sudah berumah tangga itu ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu harus panjang lah. Nggak bisa asal-asal kayak kita masih bujang kan. Intinya ada peluang sikat, Tapi tadi pertanyaanmu apa tadi? Gimana perbedaannya perasaanmu setelah
Oh, menikah iya, iya. sama yang dulu masih bujang gitu. Perasaannya pastinya beda kok. Hmm. Di sini lebih Lebih senang ya, enjoy. bukan tekanan, mending lebih enak di luar ketimbang di rumah kalau Oh. misalkan apa ya, takut salah ngomong lagi. Iya. Ya pokoknya yang aman-aman lah. Maksudnya Iya, aku beberapa temanku yang sudah menikah juga, kok aku heran dulu diajak nongkrong susah, sekarang kok malah dia yang ngajak nongkrong gitu. Pas waktu istirahat siang gitu misalkan nah kan. ya istirahat Nah, siang jam kerja Iya. itu sebenarnya lebih Kok dia kalau dalam pikiranku kan harusnya kan enak kalau di rumah. Cuma kalau yang temanku satunya itu karena dia tinggal di rumah mertua. Ya, jadi katanya sungkan kalau di rumah lama-lama gitu nah. Kecuali ada istrinya kan. Nah, kalau posisiku saat ini bisa, jadi aku ngontrak sendiri. Nah, ngontrak sendiri itu lebih bebas. Cuman kalau jam kerja kayak gini, Memaksimalkan. jam istirahat kayak gini ya biasa lebih enak di luar ketimbang di rumah. Karena ini pribadi ya. Masing-masing ya. Iya, karena tapi kalau pulang kerja memang lebih enak di rumah ketimbang di luar. Oh, Iya, karena kadang tiba-tiba itu ada kerjaan, bos nelpon, bikin ini apa, selesaikan tugas ini. Nah, kalau sementara di rumah ada bocil dan bukan kerjaan, jadi kita nggak bisa Oh, buka jadi laptop, nggak bisa nelpon, ribut kan? lebih fokus ya. Iya. Meskipun diselingi login ya. Iya, kayak gitu lah. Diselingi login. Itu kan anu ya, secara ininya lah, gambaran singkatnya ya. Gambaran singkatnya seperti itu. Iya, ya adalah sedikit gambaran sudah di kepalaku. Cuma masalahnya ini kok sekarang kan biaya pernikahan tuh ini kok sudah semakin meningkat. Kebutuhan hidup meningkat, jadi semakin aku dewasa ini kok ya. Jadi semakin banyak pikiran gitu nah yang kalau menikah itu harus ini harus pokoknya itu. intinya di dana, ya kan? Iya, di dana kok. Intinya di situ. Kalau dulu aku nikah waktu tahun 2019 itu BBM masih harga 8.000 yang eceran. Oh iya, masih ada bensin ya dulu ya. Masih ada bensin. Masih ada bensin, belum. Sekarang kan pertalite paling. Masih 8.000, 10.000 lah. 7.000 kayaknya. Kalau 2019 kan, 2019 kayaknya sudah 10.000. Tapi bensin mana ada? Soalnya Oh iya, dulu bensin masih 10.000 kok di eceran. Oh iya. Oh iya, eceran 8.000 ya? Iya, kalau Bensin. pertalite 12. Pertalite 10.000 di situ, ya kan? Iya. Oh iya ya, bensin 8.000 masih. Iya. Pertalite Iya. 10.000. Nah, di situ aja perbedaannya sudah jauh. Nah, pasti karena dihapusnya bensin terus beralih ke pertalite, jadi otomatis bahan-bahan naik juga karena transportasinya kan mahal tuh, jadi otomatis yang lain juga pada naik. Makanya kalau termasuk kalau misalkan ini kok termasuk naik nanti. Iya, otomatis lah Bahan-bahan menyesuaikan kan, karena pernikahan itu kan kayak kita juga menyediakan untuk tamu undangan kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa belum nikah, bukan masalah belum ada ininya kok, bukan belum ada calonnya atau apakah, kalau itu kan bisa dicari gampang. Gampang susah kok. Iya, maksudnya ya tergantung inilah rezeki-rezekian ya. Nah, tapi modalnya nih, Bu. Modalnya memang ya aku aja kemarin kosong, kemarin nggak ada. Jadi itu anu ya, ibaratnya dulu aku tuh sebenarnya nge-cheat. Jadi itu pakai sistem ini ya, the power of kepepet ya. Kalau semakin kita terdesak itu semakin kita mengeluarkan semua kemampuan kita 100%.
Ya bisa dibilang. Ada juga yang begitu kan, dia dekat-dekat. Tapi Oh, sebenarnya itu tidak efektif. Lebih efektif itu kan menyiapkan dari awal ketimbang mengandalkan PPT. iya kan ada dua tipe orang kan, ada yang mengusahakan secepatnya, ada juga yang mempersiapkan. Nah, itu. Sebenarnya aku ingin mempersiapkan, cuma ya itu akan lama lagi berarti ya prosesnya. Di Berarti usia aku yang sudah 27 tahun ini. nah itu suara ini nggak masuk aja gitu. Nggak Kita tahu, nggak Bo. pakai mix soalnya. Iya, yang penting kedengaran dikit-dikit lah. Nanti diedit kan ada di situ editnya itu naikkan volume atau naikkan suara. Ini sudah 10 menit kok. Ini kan konten pertama kita. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan di konten selanjutnya bersama dengan Bapak Salim. Kita lihat dulu ya. Ya.